Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu semua? Ya, Alhamdulillah. ini Alhamdulillah baik. bapak-bapaknya belum Baik, ada yang kelihatan nih. Ibu. Seperti Bapak-bapaknya biasa. belum gabung ya. Iya. Alhamdulillah bahagia sekali rasanya nih kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan kita, berusaha bersama seoptimal mungkin mengembangkan potensi yang Allah sudah berikan kepada kita untuk memahami secara optimal bahasa Arab Qurani. Untuk itu, mari senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh nikmat yang kita rasakan, termasuk diantaranya adalah iman, Islam, serta nikmat kebersamaan kita. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi bagian dari usaha kita menunjukkan kesungguhan kita dalam mencintai beliau, sehingga mudah-mudahan cinta kita ini berbalas di akhirat kelak. Kita dikenali Amin. sebagai umat beliau, berhak mendapatkan syafaat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang di kelas Zoom kita ini, kelas baru ya dengan nama baru sebenarnya, yaitu Al-Mubarakun, artinya orang-orang yang diberikan keberkahan. Mudah-mudahan nama itu bisa sekaligus menjadi doa untuk kelompok kajian kita ini. Berkah memiliki arti bersih, ya, berkah kemudian memiliki arti suci, berkah memiliki arti bertambah. Jadi ilmu yang berkah adalah ilmu yang senantiasa bertambah, melahirkan kebersihan hati dan pikiran kita sehingga kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui tanda-tanda yang sudah ada di sekitar kita, baik yang tertulis di dalam materi-materi pelajaran kita, termasuk di antaranya, maupun yang tertulis secara gamblang di alam semesta ini. Ya, ibu-ibu, terima kasih sudah berbalas hati, inginnya tidak terpisah dengan ibu-ibu sekalian, terus bisa belajar bersama. Ini direspon dengan positif. Ya, ada Butin sebagai pionirnya. Satu hari Butin memberikan kabar kepada saya, Pak Guru, katanya yang merespon cuma 2 orang, mungkin yang lain masih sedang liburan. Nah, kata saya, tidak apa-apa Bu, ya yang lain nanti ketika ada waktunya bisa serta ikut bergabung dengan kita, dan alhamdulillah kita hadir untuk kegiatan pertama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, ya, kesehatan untuk istiqomah terus belajar bersama, dan mudah-mudahan kami bisa melayani, mendampingi, menemani ibu-ibu, bapak sekalian nanti lebih baik dan lebih baik lagi. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kesempatan baik ini kita manfaatkan seoptimal mungkin. Kita awali kajian kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, ibu-ibu sekalian, izinkan kami tampilkan materi baru kita hari ini, ya, yang akan kita bahas. Pelajaran yang ke-17, ya, ibu-ibu sekalian. Apa judulnya? Wa'dullahil haq. Iya, Wa'dullahil haq. baik, itu ya. Judulnya adalah Wa'dullahi al-haq. Ada kata yang belum terpahami di sini, ibu-ibu sekalian? Janji Allah benar. Bisa ya? Bisa. Apa Bu Nur? Apa maknanya? Janji
Janji Allah benar. Iya, bagus. Nih, kalau dilihat ya, ibu-ibu sekalian, ini kita eh, sudah mencapai, sudah menguasai atau sudah meraih target pertama ya. Artinya kita sudah dapat. Janji Allah benar gitu ya. Nah, mari kita lihat ibu-ibu sekalian ya. Kata yang terlihat di hadapan ibu-ibu sekalian, judul kita ini ada berapa kata? Hmm, 3 kata. 3 kata, Ya. baik. Yang pertama apa, ibu-ibu sekalian? Waktu. Iya, yang kedua, Allah. Allahi. kemudian yang ketiga, Al-Haq. ya. Al-haq. Nah, coba ibu-ibu sekalian, itu dikenali. Kira-kira bentuk berapa? Ya, kalau bisa dikenali ya, bentuk berapa kata yang ada di hadapan kita. Terutama untuk kata yang pertama dan kata yang terakhir. Coba kira-kira bentuk berapa ibu-ibu sekalian? Yang Bentuk bentuk 3 sepertinya. 3 kali ya. Oke. Kemudian Yang kedua isim. Isim nama, isim nama. Iya baik ya, udah bagus nih, udah maju selangkah ya, sudah maju selangkah dari yang saya tadi ya, dari yang saya coba stimulasi ya. Yang pertama berarti kita bisa bicara langsung dengan jenisnya ya, kalau begitu ya, bukan bicara masa lalu ya, bentuk saja. Coba kita lihat kata yang pertama jenisnya apa ibu-ibu sekalian? Masdar. 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 Jenisnya Oke. balik lagi bolak-balik. Kita ini ya untuk memudahkan kelancaran dalam berkomunikasi ya. Kalau kita sebut dengan jenis ya ibu cukup menyebut satu dari 3 saja gitu ya. Apa 3 itu? Fiil, Fiil, Iya, im, hal. iya itu saja ya. Jadi ibu sekalian, kata pertama jenisnya adalah Isim, bagus. Yang kedua jenisnya adalah isim, Isim. isim, ya. Kemudian yang ketiga jenisnya adalah isim. iya, baik. Coba kita kenali lebih lanjut lagi. Yang pertama isim yang mana? Masdar. Iya, Masdar, oke bagus. Masdar. Kemudian Masdar. yang kedua isim jenis yang mana? nama, Nama. Nama. Oke, bagus. Kemudian yang ketiga sifat, isim, yang jenis yang mana? sifat. Sifat. Iya, oke, Sifat. baik. Sehingga ibu-ibu sekalian, kalau kita sudah menggabungkan pemahaman arti dasar dengan jenis serta bentuk kata, maka judul kita ini bisa bermakna apa? Hmm, Bisa bermakna apa jadinya? Janjian Allah itu benar. Perjanjian Allah benar. Janji. Oke, bagus. Bukan. Iya, Janjian Allah benar. iya, bagus. Yang tadi yang kita target adalah bahwa ketika al-haq kita pahami bentuk sifat sehingga kita bisa menambahkan yang di situ ya. Yang Jadi yang benar. wa'dullah Paling benar. al-haq itu Janji Allah bisa yang bermakna benar. janji Allah yang benar. Allah yang benar. Nah, sekarang ini ibu Kalau paling benar, enggak? tinggal nanti itu Bu, dicari ini dasar makna palingnya dari mana? Ada alnya. Apa ada Bukan kita pemahaman kita al itu bermakna paling? Yang. bukan. Kalau yang paling itu ada hamzah ya. Hamzah. Iya, itu. Misalnya untuk merespon yang tadi Bu Atik ya, Bu Atik sampaikan. Ini coba lihat ya. Nih. Ini adalah isim ya. Ya. Baik ya. Tuh, apa penciri isim yang terlihat di situ? Alif lam. Alif lam. Nah, coba sekarang alif lamnya tidak dimunculkan, maka yang tersisa adalah Hak. oke. Hak. Nah,
Kalau ini adalah sifat, maka kalau begini, tuh Oh iya, Pak, ada jadinya hamzanya. ahakku, ahakku, atau ahkoku. Nah, misalnya kalau gitu kan ini kan hak ini kan double ya. Hmm. Nah, jadi bisa Oh iya. ahakku. Itu berarti Ahkoku. nah, Oh, Paling ya. benar. Ya. ahkoku. Nah, kalau ditambahkan alif lam jadi Al-ahak. al-ahakku. Nah, itu. Al-ahak. Nah, baru nanti bisa kita Al-ahak. menggali atau menangkap ada makna lebih atau paling. Nah, Ya, Pak sekarang Ustadz. ibu-ibu sekalian, coba lihat nih sekarang. Ini kalau kita pernah bicara ya ibu-ibu, Pak sekalian, bahwa ciri isim itu diantaranya apa? Lam. Lam alif. Terus apa lagi? Alif. Sukun di tengah, Terus? Tanwin. tanwin Nah, terus? akhir, Apa lagi? Keterangan yang ibu-ibu masih ingat tentang isim? Berwazan. Ada kasroh di akhir. Iya, bagus. Apa lagi? Ini udah mendekati nih. Yang sedang kita coba gali ya berkaitan dengan kasroh di akhir. Gimana ilmunya? Ya, baik ya. Ada pernyataan begini di buku kita, ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian ya. Bunyi akhir isim itu apa katanya? Berubah. Iya, berubah tergantung pada Maknanya. bunyi akhir isim itu tergantung posisi berubah-ubah bergantung pada. posisi nada Nah, isim. baik. Nah, baik. Sekarang ibu-ibu sekalian nih. Ini pertanyaannya untuk menunjukkan bahwa posisi itu penting ya. Posisi itu penting. Nah, baik. Gini pertanyaannya ibu-ibu sekalian. Perhatikan judul kita. Ya, perhatikan judul kita ya. Pertanyaannya adalah apa yang benar di sini? Oke. Al-Quran. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa yang benar? Ya, Pak Yadi sudah menjawab. Ya, silakan disimpan jawabannya. Ibu-ibu yang lain yang masih membutuhkan clue akan saya lanjutkan clue-nya. Apa yang benar di sini? Apakah janji ataukah Allah? Nah, gitu. Apa yang benar di sini? Apakah janji ataukah Allah? Janji, Yang lain bagaimana? Apakah janjinya yang benar atau Allahnya yang benar? Janjinya. Baik. Dari mana kita bisa menduga bahwa yang benar adalah janji? Karena Allah yang berjanji. Oke, terus itu jawabannya. Yang lain? Nah, tapi saya mau itu dulu ya tadi ya Pak Yadi ya. Kata Pak Yadi yang benar adalah Al-Quran. Dari mana dipahami Pak Yadi bahwa yang benar adalah Al-Quran? Firman kalimat-kalimat Allah, firman Allah. Ya, dari mana pemahaman itu lahir? Apakah ada itu di dalam judul yang sedang kita pelajari? Ya. Yang mana Pak? Yang bermakna Al-Quran? Saya melihat dari al-haqnya itu. Ya, al-haq apa maknanya Pak? Benar. Bentuk berapa dia? Bentuk berapa tadi Pak? 3. Ibu-ibu yang lain tadi bentuk berapa ini? bentuk 4. Bentuk 4 tadi. Pemahamannya adalah sifat. Jadi dia adalah sifat. Jadi benar di sini sifat apa gitu. Kalau tadi Pak Yadi mengatakan sifat Al-Quran gitu ya. Tinggal dilihat di situ apakah ada pernyataan ini yang merujuk kepada Al-Quran. Ibu-ibu yang lain mengatakan yang benar adalah janji. Kemudian apa itunya? Dasar pemahaman bahwa yang benar adalah janji. Jawaban ibu-ibu adalah karena Allah yang berjanji. Begitu ya? Yang lain ada?
Oke, baik. Ibu-ibu sekalian, mari kita hubungkan ya, menghubungkan antara pemahaman awal yang kita miliki tadi terkait dengan bunyi akhir. Coba lihat kata al-haq, bunyi akhirnya apa ibu-ibu sekalian? Kasroh. Bukan. Dari mana dipahami Al-haq. kasroh? Oh iya, mati. Apa sih namanya? Wakof. Wakof, ya wakof. Ya, oke, wakaf. Pertanyaannya adalah apa bunyi akhirnya kata al-haq? Kof ya. Hmm? Wakof. Apa bunyi akhirnya? Apakah A, I, apa U gitu? Di sini nggak ada tapi Nggak ada. Itu Kalau artinya ibu-ibu sekalian ya. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau dia belum ada, maka gitu, maka kita secara bahasa mungkin kita belum bisa yakin untuk menyimpulkan. Ya, oke, karena kan artinya sama. Coba sekarang ibu-ibu sekalian ya, ibu-ibu sekalian. Saya akan kasih clue nih sekarang. Nih. Nah, saya coba ini. Apa bacanya sekarang? al-haqqi. Wa'dullahi al-haqqi. Al-haqqi. Apakah ibu, bapak sekalian berpahaman bahwa yang benar adalah janji? Kalau begini bacanya gitu. Enggak, itu Allah. Allah yang berjanji benar. Oke. Bukan, pertanyaannya, apakah yang benar di situ Allah atau janji yang benar di sini? Allah. Oke, baik. Nah, sekarang tuh. Baca sekarang. Al-haqqu. Baik. Nah, kalau begini apakah Allah yang benar? Janji. Oke, baik, kan bisa berubah ya. Bisa berubah kan? Berarti. Iya. Nah, tapi kalau tadi tidak ada ini, tidak ada ini, kedua-duanya mungkin. Dua-duanya mungkin. Mungkin saja janjinya yang benar. Nah, bisa. Mungkin juga Allah yang benar dalam pemahaman secara bahasa ya. Kalau secara keyakinan sih, wah dua-duanya gitu kan. Nah, karena itu di sini posisinya ibu-ibu sekalian. Yuk, bagian sama nenek yuk. Gedein sedikit deh. Ya, ibu-ibu sekalian di sini akan menarik. Ketika dia terbaca al-haqqu, nah ini yakin kita bahwa yang dimaksud di sini yang sedang dijelaskan tentang kebenarannya adalah janji. Dari mana kita pahami? Karena ini wa'du. Tetapi ketika terbaca nanti wa'dullahi al-haqqi. Oke, pemahamannya berbeda. Yang sedang dijelaskan benarnya adalah Allah. Sehingga nanti ibu-ibu sekalian, kalau ini sudah terpahami, ketika kita membahasa Indonesiakannya berbeda. Kalau wa'dullahi al-haqqu, kita bisa berkata janji Allah yang benar. Namun ketika kita mengatakan wa'dullahi al-haqqi, kita bisa memaknai janji Allah yang maha benar. Nah, ini artinya ibu-ibu sekalian, ini sebagai anggap nih sebagai kesimpulan bahwa bunyi akhir isim yang berbeda-beda pertama tidak mengubah arti. Nah, namun kemudian yang kedua, posisi bunyi akhir pada suatu kata bisa memberikan pemahaman lebih pasti. Gitu ya. Jadi itu ya kita anggap sebagai kesimpulan kita pada diskusi awal kita hari ini, bahwa bunyi akhir itu apa pertama? Tidak mengubah arti. Kemudian yang kedua?
Bisa Menunjukkan. memberikan pemahaman yang pasti. Iya, bagus. Kalau yang kedua, yang sebelumnya, yang sudah kita pahami sebelumnya. Oh, Pertama, tidak mengubah arti. tidak Yang mengubah kedua, arti, menunjukkan posisi. menunjukkan posisi, Kemudian yang ketiga, bisa membantu memberikan kita memahami pemahaman lebih yang pasti. lebih pasti. Nah, gitu. Bagus nih. Siapa yang menyimpulkan? Bu Nur Hayati dan teman-teman yang ada di sini. Nah, ada Bu Pandan Sari juga tuh. Ya, ada Bu Pandan, Bu Nur Hayati, Bu Tiga. Tin, ada Bu Emma, ada Bu Rahmawati, Bu Atik, ada Pak Yadi, ada Bu Neneng, ada Bu Maimun, dan ada Bu Ratu Handini yang bergabung dengan kita pada kesempatan kali ini. Izin sebentar, Oke, mudah-mudahan itu ibu-ibu bisa menjadi nilai tambah pemahaman kita ya untuk memahami lebih lanjut, terutama berkaitan dengan bunyi akhir sebuah kata isim dalam bahasa Arab. Ya, izin mengulangi kembali lagi ya bahwa pertama dia tidak mengubah arti, yang kedua itu menunjukkan posisi, kemudian yang ketiga ibu-ibu sekalian dia membantu kita untuk memahami lebih pasti. Sekarang kita lanjutkan, kita masuk ke materinya. Ya, ini yang akan kita pelajari adalah doa. Ya, doa kapan ini Pak Yadi? Kalau lihat sekilas, kapan dibaca? Setelah azan ya. Udah azan. Iya, setelah azan. Setelah Baik. azan. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita baca bersama-sama, lalu nanti kita coba hayati dan kita dalami, ya, dalami kandungan makna bahasa yang ada pada doa yang kita baca ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabba hadhihi da'wati at-tammati wassalatil qa'imati ati Muhammadan al-wasilata wal fadilata wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ata wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Itu dia ibu-ibu, Bapak sekalian yang akan menjadi dasar landasan kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita lihat lagi dari awal ya, diamati. Kita setelah tadi membaca secara keseluruhan, kita coba lihat perbagian, nanti kemudian kita lihat lagi perungkapan, kemudian sampai pada perkata. Yang pertama ada Allahumma, ada Robba, ada hadhihi, ada ad-da'wah, ada at-tammah. Kemudian berikutnya as-shalah al-qa'imah. Berikutnya ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wasyarafa wad darajah al-aliyah ar-rafi'ah. Berikutnya ada wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Jadi ibu-ibu sekalian, kita sudah sampai pada pengenalan jenis kata. Bagus jikalau ibu-ibu membiasakan diri, ibu bapak sekalian, membiasakan diri untuk sampai pada pemahaman dugaan saya kata ini jenisnya ini, gitu. Dugaan saya kata ini jenisnya ini. Kalaupun nanti tidak ada yang menanyakan jenisnya atau tidak ada yang tidak ada pertanyaan terkait dengan jenis kata, namun karena dia menjadi fondasi, biasanya dia akan membantu kita untuk memahami materi-materi yang akan datang. Dan itu ibu-ibu sekalian, selain tadi coba dikenali makna, kenali juga jenis katanya, sehingga nanti kalau ada yang tak terprediksi, kita jadikan sebagai bahan diskusi. Silakan ibu-ibu, bapak sekalian, ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan materi kita, pelajaran ke-17 ini? Wab'ashu. Iya, baik.
Wasarofa. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Wadah rojat. Wadah Iya. rojah. Oke. Ada lagi? Iya, oke, baik. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah dari serangkaian kata yang ada tiga kata yang akan mendapatkan perhatian kita lebih dari yang lainnya. Saya ingin mulai dari kata yang kedua ya ibu-ibu bapak sekalian. Itu tadi siapa yang ingin mengenali kata ini lebih lanjut? Yang kedua, Tadi. apa Bu Tin? Saya wadah rojah. Ya, itu dia. Itu dia kata yang kedua. Kata yang pertamanya adalah asyarofa, kata yang ketiga adalah bagian yang ketiga adalah wabah. Wadah Coba Bu, rojah. coba Bu Tin ya kita saling bantu ya Bu. Ya. Ibu coba kenali ini wadarojah ini kira-kira satu kata atau lebih nih Bu, kalau boleh tahu ini Bu. Satu kata ya. Iya, baik. Kalau menurut ibu-ibu yang lain sama dengan ilmunya Bu Tin, wadarojah ini satu kata, Dua. dua kata. Yang pertama apa? Wa. Iya. Yang kedua apa? Rojah. Iya, oke, Wadah bagus. rojah. Nah, Iya, dua baik Bu kata Tin, tuh. ya. Jadi kita Salah ketemu nih saya. ya. Hal ini bagi yang paham sederhana, bagi yang paham. Tapi bagi yang kurang perhatian bisa jadi itu mengganggu pemahaman. Bisa jadi mengganggu pemahaman. Ini ibaratnya melihat ini Bu Tin dan ibu-ibu yang lain seperti melihat ada dua anak kembar. Nih, bagi sebagian orang tuh ya, atau secara umum lah. Misalnya apa namanya? Misalnya apa? Itu tuh bahasa Indonesianya nggak enak ya, karena pakainya tai lalat gitu ya bahasa Indonesianya. Ya. Tai lalat itu kan biasa sebenarnya, tapi bisa jadi itu menjadi hal yang luar biasa ketika mau membedakan antara mana kakak sama adiknya. Jadi karena mirip betul itu. Hanya dengan setitik hitam aja udah, oh ini kakaknya nih. Tahu dari mana? Tuh ada tai lalatnya gitu. Kadang-kadang melihat kata juga begitu kita. Nah, baik. Kita lanjut ya Butin ya. Berarti berikutnya adalah ada kata ad-darojah. Oke, kata ad-darojah. Itu kira-kira jenis katanya apa Butin? Ad-darojah itu. Ada rojah. Jenis katanya kata sifat ya. Gitu aja Bu ya. Isim atau fiil atau harf gitu aja Gitu. jawabnya. Ada rojah. Isim ya Pak? Iya, bagus. Dari mana kira-kira kita bisa yakin ada rojah itu adalah isim? Ada rojah itu derajat bukan ya Pak? Akhirnya Ibu udah sampai juga. Jadi Butin dan ibu-ibu yang lain tadi begini nih, ini ceritanya Butin tadi ya. Ya. Tadi sesudah dikenali bahwa wadarojah itu bukan satu kata tapi dua kata, maka kita akan lanjutkan. Dua kata. Yang tersisa adalah ad-darojah. Nah, gitu. Seumpama tadi Ibu jawab ya, seperti yang kita harap ya, tapi nggak apa-apa kan banyak jalan menuju Roma ya. Ya, saya paling kan jalannya jalan standar ya. Setahap, Bu Tin bisa lebih cepat dari itu. Ada rojah misalnya tadi. Ibu-ibu yang lain ada rojah adalah isim. Kira-kira ada penandanya nggak di situ? Alif lam. Oke, bagus nih kira-kira begitu tadi Butin. Ada alif lamnya Pak Guru. Nah, lalu kita akan ngomong begini. Coba Butin, kalau alif lamnya tidak muncul, terbaca apa?
Daroja. Iya kan darojah. Nah, Iya, iya benar. begitu darojah. Oh ya mirip betul ya dengan bahasa Indonesia. Iya, Mirip derajat. bahasa Indonesia ya. Iya, Iya, iya. begitu dia. Iya Hmm. betul Pak. Nah, Saya gitu saya ya. ini masih Mm-mm. bingung. Mm-mm. Iya. Ya itu karena kita butuh seperti tadi nih kira-kira. Waduh, ini kok kayak ini ada si Mm-mm. kembar ini. Siapa si Ana, Mm-mm. siapa si Ani ya. Lihat aja Mm-mm. tuh. Gitu. Mm-mm. Jadi itu ya Iya, derajat ya, derajat. derajat ya. Baik, berikutnya ibu-ibu sekalian, kata berikutnya adalah kata wasyarofa. Siapa tadi yang ingin mendalami Iya, kata ini lebih lanjut? saya Bu Atik ketik. ya? Ya, Iya. Coba Bu Atik, ini kira-kira 3 huruf dasarnya apa nih? shin, ro, fa. Oke, bagus. Coba nih digeser nih ya, di otak-atik sedikit tuh dalam pikiran ibu. Kalau dia mengikuti kata rohim, rohim. Nah, bisa dia Hmm, kalau roh ha mim kan bisa jadi rohim. rohim. Nah, Mm-mm. kalau shin, ro, fa bisa jadi Syarif. Syarif. rohim. Syarif. Syarif. Nah, oke Syar, bagus. Syarif. Nah, Syarif Kemuliaan. ya, Syarif. Mulia. Nah, Syarif. Oke ya. Oke ya, Bu ya. Ya, Iya. Nih, kira-kira nih, main kira-kira aja kita. Nah, daripada main pura-pura, main kira-kira aja. Syarif itu bentuk berapa kira-kira? Syarif. Bentuk eh, sifat yang 4. Oke, bagus. Bentuk 4 ya. Nah, coba lihat sekarang. Kalau bentuk 4 itu ya, kalau bentuk 4 itu ya, Bu Atik, Ya, itu kan bisa bermakna paling atau lebih ya, Bu ya. ya. Bagaimana ilmunya? Eh, kedua alif, huruf kedua alif. Ya. Bagaimana ilmunya? Kalau bentuk 4 itu memiliki arti lebih atau paling, gimana ilmunya, Ibu? Hmm. Huruf alif, alif huruf kedua ya, Ustaz. Oke, Pak Bud. bagus. Ibu-ibu yang lain apa? Yang teringat ibu-ibu, bapak yang lain? Bentuk 4 itu bisa bermakna lebih atau paling manakala ketika dengan catatan atau apa cirinya? Alif di Ada awal. Hamzah. Hamzah di awal. Ada hamzah di Ada awal. hamzah di awal. Iya, Begitu. tadi udah pertama dibilangin. Lupa. Iya ya, Tadi ada udah disebut. hamzah di awal Di gitu ya. awal. Sehingga kita ingatkan dulu kata ya, ada kata korib. Nah, apa Iya. makna korib? Dekat, paling Nah, dekat. Akrab. kalau paling dekat, Paling Al-Qorib. akrab. Al-Qorib. ayo diingat-ingat. Al. Korib dekat, paling dekat. Akrob. 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 Oke, bagus. Besar, ada ingat apa? Besar bahasa Arabnya? Akbar. Akbar. Kabir. 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 Nah, Kabir. gitu ya. Iya. Kabir. Paling besar. Akbar. Oke, bagus. Nah, dicoba nih Bu Atik ya. Atik, kalau paling jadinya apa? Atik. Maksudnya kata apa tadi? Saya nggak ngeh. Atah. Tadi sih mau pakai namanya Bu Atik tadi kan. Bu Atik kan seperti kabir gitu. Kabir. Kabir, akbar. Kemudian jadi korib, akrob. Nanti nama Bu Atik bisa itu. Nah, tapi nanti dicoba sendiri. Nah, sekarang ini Bu, tadi kan udah ketemu ya kita ya. Kita loncat ke sini ya. Syarif. Nah, kalau dia mengikuti akbar, maka akan menjadi apa Bu Atik? Bentar, Pak Ustadz, ini low bed nih. Ayo. Apa? Ikut Araf jadi asraf. Apa? Asraf. Iya, bagus. Ashraf. Nah, kalau sudah sampai di situ, kalau sudah sampai begitu, coba Bu Atik khususnya dan ibu-ibu yang lain yang ingin jalan-jalan ya, boleh kita maju ke pelajaran masa lalu ya, pelajaran Al-Fatihah coba. Pelajaran kelima, Bu Atik. 5. Ambil bukunya dulu.
Hmm. Ini bagi saya secara pribadi menunjukkan bahwa kita Ya. itu kalau sempat lupa bisa jadi karena ada kenangan masa lalu yang terlupa. Nah, Iya, ini Pak sudah, Guru, sudah Al-Fatihah. ketemu pelajaran 5 ya? Udah, Hmm. ya. Coba Ibu berlanjut ke latihan ya, latihan yang keempat. Yang keempat. Sudah? Latihan keempat. Ya, Nah, coba yang nomor 2 di situ apa, Bu? Bacanya. wassalatu. Yang nomor 2 ya, terus? Wassalatu, wassalamu. Itu bukan. Ya, terus. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulihil Karim Nah, terus. wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Oke, terus. Masih. Amma ba'du. Terus. Berikutnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hmm. Wassalatu wassalamu ala asrofil. Nah, itu dia. Iya. Oke. Itu. Coba lihat apa tuh catatannya Ashraf al-Anbiya katanya apa? Soal ya. Yang paling Nabi mulia. utusan yang paling mulia. Iya, bagus. Kemuliaan berarti. Itu. Asrofil Mulia berarti berarti. asrofil Kemuliaan sih, dong. paling mulia. Oke, Ashraf itu Alhamdulillah. paling. Nah, ini yang kita temukan di sini adalah gitu ya, yang kita temukan di sini adalah bentuk lainnya. Kalau syarif tadi sifat, syaraf ini adalah bentuk masdarnya. Ya, bentuk masdarnya sehingga asyaraf bisa bermakna Mulia. Kalau masdar gimana jadinya? Kemuliaan. Iya, Kemuliaan. oke, bagus. Ya. Nah, berikutnya nih kata terakhir nih, Ibu sekalian. Kasih Pak Ya. Guru. Ya, sama-sama Bu Ati. Kita ke kata terakhir. Siapa yang ingin mendalami kata ini lebih lanjut? Wab'ashu. Ada? Baik, kalau tidak ada berarti sudah bisa terpahami ya. Baik, Ibu-ibu, Bapak sekalian, alhamdulillah makna ungkapan-ungkapan yang ada pada doa setelah azan ini ya, doa setelah azan ini sudah terpahami pada level satunya. Nah, izinkan saya konfirmasi kembali ya, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Ya, Ibu, Bapak sekalian. Ini kata ad-da'wah, apa maknanya? Wah, panggilan. Apa maksudnya di sini? Azan ya. Seruan kayak azan gitu. Apa Seruan maksudnya? panggilan. Azan. Azan. Seruan Oke, bagus panggilan. ya. Oke, berikutnya. Izinkan saya juga untuk konfirmasi berikutnya. Ini, al-wasilah. Apa maknanya? Wasilah derajat. Antara Apa bedanya wasilah kalau Kedudukan disebut kali ya? dengan derajat dengan ad-darajah? Kedudukan. kan Al-wasilah bukan kedudukan. Saya yang konfirmasi. Jadi bukan ibu-ibu bapak yang berada pada posisi iya. ragu, bukan ya. Saya yang konfirmasi. Ibu-ibu memahami al-wasilah di sini apa? Wasilah. Tempat kali ya, tempat yang paling tinggi. Tempat yang tinggi gitu bukan? Oke, Bu Ratu tempat yang paling tinggi. Terus dari mana kira-kira ada makna palingnya? Maksudnya tempat yang tinggi bukan paling mas. Tempat yang tinggi. Oke, bagus. Yang Yang tinggi lain gimana yang lain? Kedudukan. Ya, kedudukan. Ya, kedudukan yang tinggi. Ya. Yang tinggi, ya. Oke, Insya Allah. baik. Nah, baik. Kita lanjut berikutnya. Nah, yang terakhir nih, konfirmasi. Nah, wab'athu apa maknanya? Tempatkanlah, tempatkan.
Apa artinya? Wab asu. Wab asu. Tempatkan ya. Wab as. Wab as. Tempatkanlah apa? Tempatkanlah. Putuslah, Ya. tempatkanlah kalau di sini. Mengutus apa Tempatkan ya? dia. Wab asu. Tempatkan. Bahasa sama ya, Pak Guru? Sama bagaimana maksudnya? Maksudnya kalau kata dasarnya bahasa sama wab asu, ya saya nanya. Ya, iya tuh. Sekarang mah bukan waktunya nanya, atuh sekarang mah Oh iya, tadi. oh iya. Sekarang mah saya yang nanya. Saya Oh yang iya, nanya. iya. Bener. Apa Iya, mananya iya. wab'athu? Tempatkanlah. Ibu Tempatkan dia. Bu Tin ada pakai lah Bu Tin. Tempatkan dia. Tempatkanlah. Iya di sini. Ada lahnya Bu. Tempatkan dia. Ada hu. Ada lahnya Bu Atin. Ada. Nggak ada. Nggak Nggak, ada, berarti ada enggak. hu-nya. Oh iya. Bu Tin ada lahnya Bu. Ada kalau di Nah, buku. bagus. Dari mana dipahami itu? Boleh tahu Ibu lahnya dari mana Bu? Asu. Dari ini dari apa? Hu, apa ada Dari hu-nya ya? Nah, Ya Bu Tin ya. Oh, Tar ada dulu, hu-nya. Karena ada Tar hu, dulu. jadi ada lahnya juga dalam bahasa Indonesia, begitu? Ya barangkali begitu. Oke, bagus ya. Ada fiil amarnya di abas itu. Oke, ada. Oke. Gimana Bu Ratu? Wabas itu ibas itu amar. Yang mana Amr? Ibas. Ib'ats ya. Mm-mm. Nah, jadi kalau begitu pemahamannya wab'athu ini berapa kata? 3. Bagus. Yang pertama apa? Wa, Terus yang kedua ibas, ib'ats. Kemudian yang sama ketiga hu. hu. Oke, bagus. Dari mana tadi berasal adalahnya? Ada amarnya di ibas tuh Ib'ats itu kalimat perintah. amar. Ya. Ib'ats itu amar sehingga maknanya menjadi Utuslah kayak gitu. tadi kalau Bu Perintah Tin tadi apa katanya Bu Tin? adalahnya. Tempatkanlah lagi. katanya ya Bu Tin ya. Iya. Ya Bu Tin ya. Ya. Oke, bagus. Jadi Bu Tin, bagaimana itu Ya. Bu Tin? Bisa diterima penjelasan tadi bahwa lahnya itu bukan dari hu-nya gitu ya. Ya. Tapi dari mana Bu? Dari sukunnya, dari alif pada ibnya gitu ya, dari ibnya bukan. Tadi penjelasan dari Bu Ratu adalah karena ini fiil amr gitu Bu Tin. Oh, fiil amr. Masih ingat ya Bu Tin ya, amr ya? Ya, ingat maksud fiil amr. Karena Perintah dia berarti ya. itu karena dia Iya. Astagfirullahaladzim. Ih. Iya bener. Lah itu adalah amr ya Allah. Iya. Aduh maklum Pak, udah lupa lagi baru berapa hari ketemu nih. Ini Iya kalau lah, begitu itu adalah amr ya. Ya cocoknya Allah. kita, liburnya baru ya, sebentar. cocoknya Perintah kita itu ya. Ya. belajar terus ya, biar lupa tidak terlalu Ya, sering. betul, lupa. Nggak terlalu Bagus banyak. ya. Nah, sedikit lagi Butin. Ya. Manakala lahnya dari ib'ats ya, karena ib'ats itu amr, berarti bukan hu. Maka, Iya, bukan hu benar. maka pertanyaannya hu di situ maknanya apa kalau dalam pemahaman Butin? Kalau jadi hu di sini pemahamannya kami ya. Bagus, iya. Kami ya. Itu. Jadi hu ini maknanya kami ya Bu Tin ya. Ya. Kalau kita ingin mengatakan Tuhan kami, ingat Bu Tin bahasa Arabnya Tuhan kami. Iya. Apa Bu bahasa Arabnya Tuhan kami? Robi. Bu Tin pernah dengar lagu itu nggak? Kelompok Wali nggak? Apa tuh lagunya? Yang Nggak pernah dengerin band lagunya. Wali yang terdiri dari alumni santri mahasiswa UIN Jakarta.
Ya. Apa lagu yang Pak nggak? Si Saya nggak Udin, tahu. yang bertanya, yang katanya begini Bu Tin. Nah, Ah, titik-titik titik-titik atina tidunya hasanah. gitu. Masih ingat nggak? Robahu, robahu, robah, Robana. robi. Robana. Rabbana atina Di dunia. Butin nih nungguin bayi lahir, bayi baru terus, jadi nggak Yes, sempat lupa itu menghibur diri. apa tuh? Punya cucu lupa semua buyar deh. Jadi kalau Tuhan kami itu Robbana. Ya, kalau Hmm. kalau robahu Tuanku aja. Ya baik, berarti lupa namanya. Ibu-ibu sekalian, kalau hu apa Bu? Ibu-ibu sekalian? Iya. dia Dia, Ya, Dia. dia. Oh, Hmm. ya. dia Iya. Jadi kalau pakai pemahaman Bu Tin, wab'athu maknanya Robahu. Tempatkanlah tempatkanlah dia jadinya Dia. tempatkanlah dia. Dia. Hmm. Dianya siapa yang dimaksud di sini? Rasul. Muhammad Nabi Muhammad. Muhammad. Nabi Nabi Muhammad Muhammad. Ya. Oke, Oh, bagus gitu. ya. Iya. Alhamdulillah ibu-ibu, kita sudah bisa menumbuhkan kerjasama yang bagus ya. Ibu-ibu bertanya, saya mencoba menjawab, dan sebaliknya juga saya bertanya, ibu-ibu, bapak sekalian sudah mencoba untuk memberikan jawaban. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan jadi ilmu Suruh ke pemahaman ada kita. sama Bupati. Nah, baik ibu-ibu sekalian, mari kita baca ulang ya. Baca ulang ini untuk menguatkan pemahaman yang kita miliki dari hasil diskusi awal kita tadi. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan dengan sesi berbagi. Jadi kita baca ulang terlebih dahulu ya ibu-ibu, bapak sekalian. Mari kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilata wasyarafa wad darajata al-aliyata ar-rafi'ata wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'attah innaka Liful mi'ad. Nah, baik. Sekarang ibu-ibu, nih kita berlatih lagi ya, ibu-ibu. Ini berbagi. Kita berlatih untuk berbagi. Punya ilmu, punya pengetahuan, ya, punya ilmu pengetahuan, jangan disimpan sendirian. Ya, supaya menjadi kebaikan yang optimal, mari kita bagi bersama-sama. Ya, satu orang yang saya sebut namanya memilih satu ya, memilih satu kata ya, ibu-ibu. Coba dikenali. Ini artinya apa? Kira-kira jenisnya apa? Gitu ya. Itu saya akan baca secara bergiliran ya. Saya akan baca secara bergiliran. Ibu-ibu kemudian mencoba untuk berbagi pemahaman. Ya. Kita mulai yang pertama, silahkan Bu Neneng. Kata pertama. Dari bacaan ini apa ya? Nah, kata pertama, Bu Neneng. Dakwah. Kata pertama, Bu. Kata pertama. Oh. Bu. Allahumma Oh Allahumma. Oh dari Iya. awal ya Pak ya. Iya. Allahumma. Iya, artinya Ya Allah. iya Allah. Oke, Allah. bagus. Itu jenis katanya yang dikenali apa kira-kira? Isim. Iya, bagus. Berikutnya, nomor 2, Ibu Ratu. Bangga, Bu Ratu? Roba. Iya, bagus. Artinya, Tuhan. jenisnya, Isim. isim yang mana kira-kira? Isim nama. Iya, bagus. Kita lanjut berikutnya. Ya, Bu Nur Hayati. Silakan, Bu. Ya. Hazihi. Artinya, Ini.
Jenis katanya. Harf. Bagus. Coba berikutnya. Bu Atik, apa sama ilmunya dengan Bu Nur Hayati? Hazihi isim. Isim yang mana, Ibu? Isyarah. Isyarah. Oh, Oke, isim. bagus. Jadi itu ya Bu Nur Hayati ya, hadhihi Iya. termasuk Hazihi, isyarah ya, termasuk Isyarah, isim iya. bukan harf. Isim. Nah, oke, terima kasih. Kita lanjut berikutnya. Sekaligus ya, Bu. Kata berikutnya Bu Ati, silakan. Dakwati. Artinya? Panggilan. Iya, jenisnya. Isim. Isim yang mana kira-kira? Isim benda. Bagus. Kira-kira di mana ini kita bisa beli? Panggilan. Belinya di mana itu? Bah, saya butuh benda ini kayaknya. Benda apa sih? Benda panggilan. Ada begitu. Di mana Isim kira-kira ini? Tolong apa ya? dibungkusin deh. Bungkusin apa Bu Ati? Panggilannya bungkusin. Mau dijadiin kado Isim ultah. apa? Nah, itu Isim ultah isyarah. siapa? Ultahnya Bu Pandan. Isim isyarah kali. Bukan isim. Itu kan panggilan. Isim. Apa? Panggilan, Panggilan. Jadi isim. Bagus ya. isim kata sifat. Isim kata Bagus. sifat. Kita coba Masdar. berikutnya ya. Kita coba berikutnya. Bu Emalina, apa sama ilmunya dengan Bu Atik? Lupa, Pak. Lupa mana maksudnya? Isim-isimnya. Oh, lupa isim-isimnya. Baik, Bu. Bu Tin, silakan Bu Tin. Ya. Apa sama Tamah. dengan ilmunya dengan Bu Atik bahwa ad-dakwah adalah Adalah benda gitu? adalah sifat ya, Pak. Pak Guru Oke, dikoreksi bagus. boleh gak? Oh iya, Sifat. silakan. Mau dikoreksi silakan. Masdar. Masdar. Oke. Iya. Jadi ibu-ibu sekalian, sebenarnya pada Ya. waktu kita mengatakan panggilan, itu kan adalah kata benda untuk kata memanggil. Iya, kata Gitu. kerja yang Jadi dibenarkan. kalau kita Kata, sudah iya. tahu artinya itu sebenarnya menjadi lebih apa ya bahasa saya lebih oke sebenarnya. Kenapa? Iya. Kita tahu artinya. Oh, kok diartiin begitu ya? Gitu. Kok Dakwah udah diartikan begitu? Kata Oh, kerja yang pantesan kan ini kan dibenarkan. masdar. Masdar itu Iya. kata kerja yang Kata dibenarkan. kerja yang Seperti dibenarkan. kalau membaca. Nah, nanti kalau dibendahkan Pembaca. jadinya apa bendanya? Pembaca. Pembaca. Bukan, bacaan. Bacaan. Pembacaan Bacaan. baca orangnya. Iya, Udah jelas betul. sini dakwah. Bacaan. Udah jelas ini Kalau dakwah. Oh, iya. Nanti kalau orangnya kan namanya dai gitunya. Dai, iya. Dai itu. Oke. Ya, baik. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut berikutnya kalau begitu. Silakan Bu Emma Atamah. Silakan. Atama yang sempurna. Bagus. Jenisnya apa? Sifat. Isim sifat. Ibu, ini lebih cepat satu langkah dari saya. Jadi jenisnya dulu Ibu, isim kah atau fiil kah atau harf gitu. Isim. Isim, iya benar. Aduh Pak Guru mau lari Pak Guru mau pakai gesot-gesot segala katanya. Coba ulang ya Bu. Atamah apa artinya? Yang sempurna. Bagus. Jenisnya apa Bu? Isim. Isim yang mana? Isim sifat. Oke, bagus sifat ya. Kita lanjut berikutnya ya. Kita lanjut berikutnya. Setelah Bu Emma ada Bu Tin lagi, Bu Tin. Ya. Wasolah ya, Pak. Apa artinya? Wasolat sholat. Bagus. Ya. Sholat. Baik. Oh, Itu ini sampai- ada berapa kata di situ, Ibu? Ada Wah, 3 dua. kata ya, Pak. 2 kata ya, Pak. Yang pertama apa, Bu? Wow. Iya, bagus. Yang kedua? Terus yang keduanya sholat. Sholat. Kata yang pertama jenisnya apa, Bu Tin? Harf dan. Harf. Iya, bagus. Kata yang kedua jenisnya apa, Bu? Tim. Isim yang mana, Ibu? Tim sifat ya.
Bagus. Oke, kita lanjut berikutnya. Eh, Bu Rahmawati. Kita Iya, Pak. cuma punya satu Rahmawati ya di Mubarokun ya. Ada dua. Ada dua, Enggak yang dua-duanya ikut. ada. Ada dua, kan izin. Oh izin ya, berarti Bu Iya. Rahmawati. Jadi kalau satu saya cukup Bu Rahmawati tanpa I tanpa Y-nya. Bu Iya, sama Rahmawati Y ada. sama ilmunya dengan Bu Tin bahwa as-sholah itu adalah isim yang berjenis sifat Iya. sama. Sama Bu? Enggak, Pak. Hah? Beda? Udah isim Iya. juga isim. Hah? Iya, isim. Iya isim. Isim yang mana Iya. kalau menurut Ibu? Masdar. Hah? Masdar. Iya. Masdar. Masdar itu apa Bu? Boleh diingatkan kembali masdar itu? Yang dibendakan. Mm-mm. Kata kerja. Nah, Butin, mana Butin? Oh, Nah, salah kalau ya. Ibu mengatakan saya mau sholat ya, Ibu mengatakan saya mau sholat, Fi'il dong, Bu. ya. Kalau Ibu mengatakan saya mau sholat, itu ya. Ibu Tin sedang apa? Sedang sholat misalnya gitu ya. Gitu. Sedang sholat. Iya. Apakah sholat itu sifatnya Ibu? Iya, saya kerjain tiap waktu. Hmm, Iya ya. benar, berarti salah ya Pak Arka Masdar ya. Jadi ini kalau dilihat-lihat mungkin kita ya, kita mah mana apa yang namanya ya, nggak terbiasa ya kita mengenali jenis kata. Pokoknya saya ngomong, kemudian orang Anak ngerti, yang udah lupa. selesai ya urusannya ya, gitu. Tuh. Kan beda nih Bu Tin misalnya, Bu Tin sedang apa sih katanya? Bu Tin sedang senyum. Katanya. Tadi lagi ngapain sih gitu katanya. Tuh, Bu Tin sedang senyum. Kenapa? Bu Tin sedang gembira. Hmm. Bu Tin bahagia. Nah, kan beda tuh Bu namanya. Ibu Tin bahagia, Ibu Tin momong cucunya. Nah, kan beda itu dalam bahasa, ya, secara kajian bahasa ya. Oke, oke, kita lanjutkan berikutnya. Tadi Bu Rahmawati, oke. Selanjutnya boleh Bu Rahmawati kata berikutnya Bu Al-Qaimah. Al-Qaimah isim. Mm-mm. Artinya dulu Ibu. Oh, yang tegak, Pak. Mm-mm. Tegak. Oke, bagus. Itu jenisnya apa? Sifah. Jenisnya isim. Isim, Pak. Ini udah semangat ini udah. Oke, bagus ya. Itu adalah isim, itu adalah sifah. Oke, bagus. Iya. Kita lanjut berikutnya. Terima kasih. Berikutnya Bu Pandan. Kata berikutnya Bu Pandan Sari, silahkan Ibu. Hati, Artinya? berilah, Bagus. Jenis katanya? fiil, Fiil yang mana? amar, Iya, bagus. Kalau itu adalah fiil amr, domirnya apa? hmm, engkau, domirnya, engkau, anta, Iya, bagus. Dari mana dikenali bahwa itu domirnya anta bukan yang lain? eh, dirinya, Kalau kalau sinetron ya Ati itu mah anti. Kenapa? Po Ati katanya. Kalau sinetron ya. Siapa sih? Po Ati katanya. Kalau Po Ati mah anti ya. Tapi ini kata bukan ini bukan sinetron nih. Ini mah pelajaran bahasa Arab. Ati itu anta bukan anti katanya. Lah, dari mana Bu Pandan? Nah, ini sekarang lagi ditanyakan. Dari mana kita paham bahwa ati itu domirnya anta bukan yang lain? bentar ya berpikir. Tapi bagus kan kalau ada yang nanya begitu kan jadi Ibu Ya. terpacu kan. Oh iya ya gitu. Diikuti dengan kata Muhammad, betul nggak, Pak? Oh nanti ya kita tunggu dulu kalau Bu Pandan mengatakan saya lagi lupa atau saya tanya ke teman-teman yang lain gitu. Boleh kita. Oke. Saya berpikirnya sebenarnya
belum tahu cirinya, tapi karena ini doa, Hmm. karena doa jadi Oke, minta Allah bagus. kau berilah Iya, gitu. bagus, bagus. Ya, itu artinya eh, logika kita bisa manfaatkan itu. Baik, Ibu-ibu sekalian, tadi penjelasan dari Bu Pandan. Ada yang bisa ingatkan kita gitu untuk berdasarkan ilmu ya, ilmu kita maksudnya. Bukan berarti yang lain keliru, bukan. Tapi ingin mengingat ya pelajaran yang pernah kita dapatkan dulu. Ati kita kenali domirnya anta apa yang bisa membantu kita untuk memahaminya sampai di sana. Hmm. Silakan Ibu-ibu, Bapak yang lain. Ini ati, ini anta Pak Guru gitu. Bukan anti, bukan pula antum, bukan yang lainnya gitu. Apa ilmunya? Ayo yang tadi. Monggo yang tadi. Oh baik, kalau begitu izin ya ibu-ibu ya. Mohon ini ya, mohon berkenan saya ingatkan kembali ya apa yang pernah kita pelajari. Ati ini kita pahami domirnya anta karena di ujungnya tidak ada wawu alif dan tidak ada ya gitu. Oh, Sebab apa maksud kita berkata begitu? Sebab ketika fi'il amr ujungnya wawu alif maka domirnya adalah antum. hmm. Nah, lalu ketika ada fi'il amr ujungnya ada ya, nah ujungnya ada ya, maka domirnya adalah anti. Nanti Nah, begitu. Berhubung tidak ada wawu alifnya dan tidak ada ya-nya, maka ati ini domirnya adalah anta. Gitu. Tadi ada yang menyebut Muhammad tadi. Nah, maka kita bisa konfirmasi berikutnya. Setelah kita memahami bahwa ati domirnya adalah anta, kira-kira siapa antanya, Bu Pandan? antanya Allah. Bagus begitu ya. Jadi kalau begitu ati maknanya apa? Arti maknanya Allah berilah. Tadi pakai pemahaman yang sudah didapatkan. Itu fi'il amr itu domirnya anta. Anta. Hmm. Dan Ibu tadi Engkau, sampaikan juga ini engkau doa berilah. gitu. Engkau berilah gitu. Mau Bagus. Kalau konteksnya doa bisa jadi apa? Tambahan maknanya? mohon Berilah. tadi berilah terlalu itu kayak terlalu nyuruh gitu ke Allah kan. Nah, bisa di itu biar lebih Halusnya lebih halus. apa ya? Nah, ibu-ibu, bapak yang lain mungkin ada ide gitu? Berikanlah. Oke, bagus. Yang Ya lain? Mohon berilah gitu, Pak. Boleh, boleh. Allah berilah Muhammad. Bagus, bagus. Allah berilah Iya. Muhammad. Kalau yang saya bisa pahami, mohon engkau berikan. Nah, nggak pakai lah dia. Mohon engkau berikan. Terlalu nyuruh. Nggak pakai lah gitu. Mohon engkau berikan. Kalau mau ditingkatkan lagi, mohon engkau berkenan memberi. Gitu Coba kalau jadinya. gelas. Gitu. Jadi mohon engkau berkenan memberikan. Nggak berasa itu di situ ada itu perintahnya, tapi terpahami itu doa. Bagus gitu jadinya. Oke, terima kasih Bu Pandan. Kita lanjut berikutnya. Silakan Bu Maimun. Tadi ininya kameranya gelap, tadi sekarang kelihatan belum sekarang Bu Maimun? Saya nih pindah ke paket data karena wifi saya mati, Kak. Makanya juga nih kecil pakai handphone. Silakan Bu Maimun. Maaf. Mm-mm. Al-wasilata. Oke, bagus. Fadilah. Apa? Satu-satu aja Bu, kita berbagi ya Bu. Iya. Al-wasilata. Al-wasilah. Artinya, Wasilah atau derajat Ibu yang nggak diartiin sama Ibu.
Apa Bu artinya? Derajat yang tinggi. Kalau ad-darajah Derajat. al-aliyah apa Bu? Ad-darajah juga derajat, al-aliyah yang tinggi. Wasilah Biar nggak terjadi pengulangan ya, biar tidak Heeh. terjadi pengulangan yang membuat kita bertanya-tanya ulang gitu. Coba kira-kira al-wasilah ini apa? Hmm, Saya masih tetap ke derajat, Pak. Iya, Sama dengan terima kasih ad-darajah. Bu. Heeh. Maksud saya, terima kasih Bu sudah sampai di situ. Kita coba cari alternatif lain supaya derajat itu tidak diulang-ulang gitu maksudnya. Apakah ada ide gitu Ibu? Oke, baik. Kita Belum, coba belum. berikutnya. Itu Bu Andan tetap dengan coba Bu Maimun ya tadi mohon maaf. Pak Masruhan, silakan Pak Masruhan. Ada? Ada Pak. Silakan. Apa Pak kira-kira maknanya al-wasilah ini supaya tidak pengulangan derajat? Mama jatuh. Kamu. Kagak, aku pakai celana om. Karena jatuh, omnya kan digol. Kebaikan ya Pak. Oke, bagus ya. Ini udah bergeser ya. Tadi derajat, sekarang kebaikan. Pak Yadi, silakan Pak Yadi. Apa Pak Yadi? Al-wasilah ini. Kesempurnaan Pak Guru. Oke, bagus luar biasa ini. Kata ini punya pemahaman banyak ya, pemahaman yang ibu-ibu yang lain apa al-wasilah ini? Tadi kedudukan. 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 Tingkatan. Tingkatan kedudukan. Iya, kedudukan ya. Kedudukan. Oke, baik. Kalau merujuk kepada buku kita, ya, kalau merujuk kepada buku kita, al-wasilah itu dimaknai apa? Derajat yang tinggi. Yang paling tinggi di surga. Di surga. Yang tinggi di surga. Derajat yang tinggi di surga. Derajat yang tinggi di surga. Wasilah itu maknanya Wasilah. derajat yang tinggi di surga. Tadi idenya adalah bagaimana supaya tidak pengulangan derajat. Iya. Nah, maka kita bisa bilang apa? Posisi yang tinggi. Bagus tuh kan jadinya. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke Bu Maimun. Gimana Bu? Tawarannya menarik tidak? Bisa. Nah, bisa Boleh, ya. Pak. Baik. Heeh. Apa jadinya al-wasilah? Posisi yang tinggi. Di Gimana? Di surga. Bagus. Karena itu memang dia tidak diartikan. Gitu. Tidak diartikan tapi di istilahnya. Jadi al-wasilah di sini sebagai istilah jadinya ya. Sebagai istilah. Apa jenis katanya Ibu? Isim. Iya, bagus. Isim yang mana kira-kira? Isim. I-nya apa? S-nya apa? M-nya? I-nya apa? Itu ya Pak, domir ya. Domair ya. Nggak bisa ya. Sebentar, Itu domir, Bu. Bukan. Soalnya saya lagi buka halaman 53. Isimnya S. Tadi Papa maaf Pak, itu lagi S-nya apa M-nya gitu ya. Apakah I-nya? I itu ke nama, benda, dan kata benda. Atau S-nya S itu ke sifahnya. Atau M-nya itu ke masdar. Ke masdar. Oke, bagus. Masdar itu apa Ibu? Kata sifat yang dibendakan. Saya baru sekarang mendengar. Kata kerja yang dibendakan. Saya baru sekarang dengar itu pemahaman baru. Ada kata sifat yang dibendakan.
Iya, kata kerja yang Kata kerja dibendakan. yang dibedakan. Kalau tadi dipahami posisi yang tinggi, di mana itunya, Bu? Eh, Cita rasa kata kerjanya di mana tuh? Posisi Posisi yang tinggi di surga nanti. Nah, yang mana itu? Wah, ini cita rasanya kata kerja nih, gitu. Kata kerja itu kan perbuatan ya. Kata kerja itu ya. perbuatan. Nah, Yang mana itu, Bu? Kalau begitu posisi pemahamannya. kalau begitu pemahamannya saya ya. Hmm. Hmm, ya karena posisi itu kan berarti sesuatu yang dilakukan gitu loh, Pak. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Itu. Oke, baik. Kalau ibu-ibu, bapak yang lain apa pemahamannya kira-kira al-wasilah ini isim yang mana ini? Isim sifat ya. Masdar. Sifat kalau masdar tadi kan Sifat. yang Tadi itu dibentuk. apa? Al-wasilah itu? Posisi yang Kedudukan. tinggi. Kedudukan. Posisi yang Ya, tinggi. posisi. Tinggi Posisi yang tepat tinggi. kedudukan. Posisi tepat Kedudukan. Jadi tempat. sifatnya. Iya, Posisi tempat. itu apa gitu ya? Posisi. Oh, iya. Itu Posisi. kan posisi ya, itu. Tuh, posisi tempat kedudukan gitu ya. Kalau saya lebih menduga itu adalah nama benda gitu. Nama benda nih. Mm-mm. Tempat kan nama benda. Iya. Iya, gitu. Saya Jadi isim benda eh, dong. agak ini agak jauh kalau itu kalau itu berkaitan dengan sifat atau itu kaitannya dengan masdar. Masdar. Tapi bahwa Jadi untuk mendapat posisi yang tinggi itu kita harus melakukan pekerjaan yang mulia, betul, sepaham itu dengan ilmu Bu Ya. Maimun tadi. Guru Baik. izin sebentar keluar. Oke, terima kasih. Kita lanjut berikutnya. Izin Silakan. Kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi. Silakan. Ke Bu Neneng berikutnya. Bu Neneng. Oh, ada kendala suarakah dengan Bu Neneng? Kalau gitu kita kembali ke Bu Ratu Handini berikutnya, Bu. Wal fadilah, keutamaan. Apa artinya? Keutamaan. Iya, bagus. Ada berapa kata di situ? 2. Yang pertama, Wa, yang kedua, fadilah. Yang pertama jenisnya apa? Ini Apa Bu Wah, itu jenisnya yang pertama? Harf. Harf, oke bagus. Harf bukan ya? Jadi udah bisa menyesuaikan Iya. diri ya dengan istilah baru ya. Yang kedua jenisnya apa Bu Ratu? Gila, keutamaan itu masdar, isim. Bagus, cocok ya. Itu adalah masdar. Nah, ini eh, ini jadi ingat itu tadi ya. Jadi ingat apa tadi pernyataan Bu Maimun tadi gitu ya. Bu Maimun bahwa masdar itu kata sifat yang dibendakan. Jadi mau enak. Tapi itu bagus itu Bu. Itu bagus juga bahwa dari sifat memang bisa dibendakan gitu. Itu idenya itu bagus itu. Dari sifat bisa dibendakan. Ketika dibendakan jadinya masdar gitu. Tapi kalau ditanya apa itu masdar,
Ya, kata kerja yang dibendakan. Karena memang karena apa? Karena dalam bahasa Arab yang disebut dengan pembahasan dan kata kerja itu lebih luas daripada bahasa Indonesia. Kemana maksud penjelasan saya bahwa sifat itu bisa dijadikan masdar atau sifatkan semua kata itu bisa menjadi masdar. Tapi kalau dalam konteks bahasa Indonesia begini, maksud saya, kalau kita punya kata sifat misalnya besar ya, besar. Kata bendanya apa? Kita punya kata sifat besar dalam bahasa Indonesia. Kalau kata bendanya apa Kebesaran. kira-kira? Kebesaran. 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 Bukan kebesaran dalam arti terlalu besar ya, gitu. Ya. Itu nanti dalam bahasa Arab itu masdar yang karakternya begitu. Kalau kita punya sifat agung, kata bendanya Keagungan. keagungan. Gitu. Kalau cemas, Kecemasan. ya begitu. Kalau bahagia, Kebahagiaan. nah gitu itu masdar gitu. Kata-kata nanti dalam bahasa Arab begitu kata-kata masdar seperti. Kalau sedih, Kesedihan. ya. Nih kalau utama, Keutamaan. nah itulah dia tadi al-fadilah. Nah, jadi nanti dia akan bisa ketika dimaknai utama, kalau kata fadilah dimaknai utama itu jadinya sebagai sifat. Tapi kalau nantinya keutamaan itu jadinya sebagai masdar. Oke. Bagus, terima kasih Bu Ratu. Kita lanjut berikutnya dengan Bu Nur Hayati. Sarofa. Tidak panjang-panjang Ibu. Oh iya, wasarofa. Iya, baik. Apa artinya? Artinya mulia. Apa? Kata dasarnya maksudnya. Arti dasar. Artinya. Artinya kemuliaan. Apa? Kemuliaan. Kemuliaan. Bagus. Ada berapa kata di situ, Ibu? 2. Dua kata. Iya, yang pertama apa Ibu? Wa. Hal. Ya, terus yang kedua? Sarofah isim. Jenisnya yang mana? Isim yang mana? Masdar. Iya, oke, bagus. Kita lanjut berikutnya. Setelah Bu Nur Hayati, berikutnya mohon berkenan Bu Atik kembali. Wadarojah. Artinya? Derajat. Iya. Ada berapa kata di situ? 2. Yang pertama. Yang kedua. Derajat. Kata yang kedua derajat. Jenisnya apa? Isim. Isim yang mana kira-kira? Isim masdar ya. Apa di mana itunya? Ada kesan kata kerjanya kalau derajat itu? Derajat isim sifat kata benda. Derajat. Posisi. Kalau bahasa Indonesia begini, salah satu cara kita mengecek ya kalau dia itu sifat. Darojah. Tambahkan yang gitu, tambahkan yang gitu. Kalau cocok dengan yang biasanya itu sifat cocok gitu. Coba tambahkan yang. Yang. Terus? Yang tinggi. Bukan itu. Yang dibahas kan ada darojah, Bu. Darojah. Iya, coba tambahkan yang. Apa jadinya? Yang derajat. Ada begitu, yang derajat gitu. Nggak ada. Nggak cocok. Iya, nggak cocok. Nanti kalau Ibu mau punya menantu seperti apa sih? Saya mau punya menantu yang derajat. Yang derajat. Apaan sih Bu yang derajat gitu? Berarti dia nggak cocok. Kurang cocok dipahami itu sebagai isim jenis sifat. Gitu. Tapi kalau dipahami, oh ini nih apa namanya masdar. Apakah ada kita rasa kata kerja di situ? Oh enggak, berarti bukan. Kalau begitu yang mana? Nama benda. Oh, nama benda ya. Ya, nama benda. Itu atau kata benda gitu ya, nama benda. Ya, Pak Guru. Oke, baik kita lanjut berikutnya. Bu Emalina silakan.
Ar-Rafi'ah. Sebelum itu Ibu, Iya, Arofiah benar. sebelum itu Ar-Rafi'ah. Ibu. Wadarojah. Oh, Aliyah. coba bisa lihat ke Aliyah. layar Bu, biar kompak Oh, kita. Antara Aliyah. ad-darajah dengan ar-rafi'ah Bu. Aliyah. Aliyah sebelumnya Aliyah ya. Alia. Oh iya, Aliyah. Iya, apa Bu? Tinggi. Artinya apa ya? Bu Emma apa Bu? Al-aliyah? Enggak ini Pak Guru. Kenapa Bu? Ali. Aliyah yang Yang digoyang-digoyang yang dangdut. Yang tinggi. Aliyah. Tinggi. Tinggi ya. Tinggi, yang tinggi. Apa Bu? Al-aliyah? Enggak ini Pak Ustadz. Pak Guru artinya Nah, Ibu sering nggak kompak kalau begini. Tadi di periode kedua, sesi berbagi kata yang belum dimengerti nggak masuk gitunya usulannya. Terima kasih Bu Emma. Nanti lain-lain waktu Pak ya Guru. lebih kompak lagi ya Bu ya. Supaya Iya Pak Guru. skenarionya enak gitu, skenarionya enak. Bu Tin silakan Bu Tin. Al-aliyah. Ada gangguan juga. Bu Rahmawati silakan. Al-aliyah. Tinggi, Al-aliyah tinggi. Al-aliyah tinggi. Berikutnya coba Bu Pandan Ar-Rafi'ah. Tinggi juga sepertinya Nah, Pak. oke. Tinggi juga. Bedanya. Berarti kita coba menarik gitu. Coba lihat. Iya, double ya. Al-aliyah Ar-Rafi'ah. tinggi, Ar-Rafi'ah juga Ar-Rafi'ah tinggi. Ada tinggi. nggak 3 huruf yang sama di situ? Nggak ada. Nah, kira-kira itu nih ke Bu Rahmawati dan Bu Pandan itu apa bedanya antara al-aliyah tingginya, tinggi yang diungkapkan dengan al-aliyah dan tinggi yang diungkapkan dengan ar-rafi'ah. Nah, begitu juga ibu-ibu yang lain nih, karena ini tidak masuk di dalam radar pertanyaan ibu-ibu. Jadi kita duga ibu bapak paham gitu ya. Gitu. Jadi itu kita tanyakan. Apa perbedaan tinggi yang diungkapkan dengan al-aliyah dan tinggi yang diungkapkan dengan ar-rafi'ah? Rafi'ah lebih tinggi Pak Guru. Nah, rafi'ah lebih tinggi. Oke, bagus. Yang lain gimana? Yang meninggikan dong. Silakan. Yang tinggi. Iya, sama. Al-aliyah yang tinggi, ar-rafi'ah iya. juga yang tinggi. Apa bedanya gitu ya? Apa bedanya? Sama kayak begini ya. Sama kayak begini nih. Orang Inggris mungkin gitu ya. Orang Inggris mungkin akan mengalami kesulitan untuk menerjemahkan kata ya. Kata apa ya? Ada nggak bahasa Inggrisnya Pak D dengan Pak Li gitu? Nggak ada. Pak D yang Ada. tua. Pak D yang tua, kalau Pak Le yang muda. paling muda. Kalau dalam bahasa Ya, Inggris uncle. ada nggak gitu? Nggak ada. Uncle aja. Tidak ada. Jadi kalau bahasa Inggrisnya sama Uncle. aja disebut apa? Uncle. Uncle aja kan gitu ya. Iya. Nggak adakah gitu big uncle, small uncle kan? Old Little uncle. kan ya. Yang Little. uncle. Ada yang uncle Meninggikan gitu, kali. old uncle apa ada gitu kira-kira dalam bahasa Inggris ya enggak kan gitu. Sepengetahuan kita enggak ada. Kenapa? Karena mereka tidak memperdulikan soal itu pokoknya karena tidak terlalu dekat kan hubungan kekeluargaan mereka dan kalaupun hubungan kekeluargaan itu ada, mereka tidak terlalu strata sosialnya tidak seperti kita. Ya, kalau kita kan beda itu strata sosial kita ketika kita mengatakan
Pak Le dengan Pak D itu orang otomatis begitu. Sikap mental kita ketika kita menyebut Bude, Bule, Pak D, Pak Le itu beda sikap mental kita secara kebahasaan. Nah, kira-kira bahasa Arab juga begitulah memahaminya ya. Bahasa Arab juga begitu memahaminya gitu. Tapi mungkin karena ibu-ibu, bapak sudah merasa cukup al-aliyah ya tinggi, ar-rafi'ah juga tinggi, jadi tidak masuk di dalam daftar pertanyaan yang perlu dikonfirmasi. Kita lanjut berikutnya. Kita lanjut berikutnya. Jawabannya apa, Guru? Jadi apa tuh? Yang menyedihkan apa yang Jadi saya gagal mendapatkan Belum. jawaban, kesimpulan. Oh, Saya gagal mendapatkan jawaban perbedaan antara al-aliyah dengan ar-rafi'ah dari ibu bapak. Saya harus sabar, saya harus sabar. Kita lanjut berikutnya. Kita lanjut berikutnya, Bu Neneng sudah bisa sekarang? Udah, Pak. Ya, silakan. Kata berikutnya, Bu Neneng. Waba'atsu. Iya, artinya? Tempatkanlah dia. Iya, bagus. Ada berapa kata di situ, Bu? Ada 3. Pertama, Wa. jenisnya? Wa. Isim. Bagus. Isim yang mana? Wa itu? Sambung. Wa itu isim yang mana, Girangan? Wa, Bro. Harf. Wah, tolonglah. Aduh. Harf. Harf ya. Oh iya, harf ya. Oh iya, lupa. Iya, itu harf ya. Oke. Harf ya. Ya. Nah, nanti kalau di tingkat berikutnya insya Allah ketemu itu harfnya harf apa Iya. gitu ya. Lanjut yang kedua, Ibu apa kata ibu katanya? If'ats. Iya, jenisnya apa, Ibu? Fil amr. Bagus. Dijawab 2 sekaligus. Oh, Jadi atas nama bangsa Indonesia, atas tim singkat-singkatnya. Yang terakhir kata apa, Bu? Jenisnya? Lupa ya, Pak. Nggak apa-apa, lupa. Nggak apa-apa. Aduh. Kata ganti itu apa ya? Ibu yang lain apa? Oh, domir ya, domir. Domir tuh. Iya. Bu adalah isim gitu. Isim domir ya. Isim yang mana? Itu adalah Isim domir. Oke. Oke, kita lanjut berikutnya. Silakan Pak Masruhan. Maqaman. Iya, apa Pak artinya? Tempat atau kedudukan. Iya, bagus. Jenisnya apa, Pak? Jenisnya isim, Pak. Iya, isim yang mana kira-kira, Pak? Isim sifat. Iya, bagus. Coba tambahkan yang, Pak. Di awalnya, cocok nggak? Apa tadi artinya makoman? Makoman, tempat atau kedudukan. Coba tambahkan yang di depannya. Tempat berarti. Yang di depannya, Pak. Pak Masruhan. Dulu Pak Masruhan waktu kecil kayak gimana sih? Saya waktu kecil mah saya yang kedudukan. Gitu. Nggak cocok ya kalau begitu itu. Nggak cocok ya. Tuh, nggak cocok itu. Ya ini pakai ilmu sederhana aja kita ibu-ibu sekalian karena berhubung itu penting. Nanti mungkin akan ada revisi ya, akan ada revisi lebih lanjut dan lebih luas ada. Tapi sederhananya kita, isim kalau dia tidak menunjukkan kata kerja, tidak menunjukkan sifat itu adalah kata benda atau nama benda. Gitu ya. Kita lanjut berikutnya.
Pak Yadi masih izin ya, Pak Yadi. Siapa yang lain yang belum dapat bagian? Saya sudah Pak. Sudah. Oh, sudah bergabung. Silakan Pak Yadi berikutnya setelah makoman Pak Yadi. Mahmudan. Iya, artinya? Yang terpuji. Iya, bagus. Jenisnya? Yang isim. Iya, isim yang mana Pak? Isim sifat. Iya, oke bagus. Ngeceknya kan bisa tambah yang tadi. Yang terpuji kan cocok gitu. Iya. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah semua sudah mendapatkan bagian latihan. Seumpama ada yang ibu-ibu, Bapak ingin konfirmasi, ingin tanyakan, sekarang silahkan. Ini kesempatannya. Tukhlifu, Pak Guru, tukhlifu itu? Tukhlifu itu dari 3 huruf dasar, ada kho, ada lam, ada fa. Ya, kemudian ada ta di awal. Ini yang muda dan menarik ya. Ada ta di awal. Ini ada kho, lam, fa. Ini apa? Masuk ke dalam bahasa Indonesia jadinya khilaf. Apalagi bahasa Sunda, tong hilapnya gitu. Apa itu maksudnya kalau bahasa Indonesia tong hilap? Jangan hilaf ya. Jangan lupa. Jangan lupa. Gitu. Nah, jadi kata tukhlifu itu bisa bermakna begitu, lupa gitu. Dia bentuk ini Pak Guru apa pasif. Tinggal dicek dulu keberadaannya. Kita mulai dari cek sederhana dulu ya. Ini jenisnya apa Ibu? Fiil. Iya, bagus fiil. Fiilnya fiil apa? Mudhari. Fiil mudhari. Fiil mudhari kalau pasif cirinya apa? Muda. Berarti bukan. Berarti bukan. Kalau yang UI pasif itu kalau di al-madi. Baik. Ada lagi yang lain? Yang tadi Pak Guru, Aliyah sama Rofi'ah. Oh iya. Insya Allah nanti disampaikan pada pelajaran yang kesempatan berikutnya ya. Jadi don't miss it. Don't miss it. Jadi ibu-ibu apa yang ingin memahami apa itu al-aliyah dengan ar-rafi'ah, insya Allah kita bahas pada pelajaran kita yang akan datang ya, pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan semua diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan lagi kajian kita. Ya, itu ya. Berarti Rabu ya, Pak ya? Hari Senin kita. Senin. Oh, setiap Senin aja ya Pak Guru? Ya, setiap Senin saja. Karena kita perlu berbagi dengan ya ibu-ibu, perlu berbagi dengan keluarga, dengan anak-anak dan sebagainya. Nah, jadi kita sekali sepekan itu sudah alhamdulillah nanti memadailah untuk menghimpun antara liburan dan kegiatan belajar. Nanti kalau liburan sepenuhnya nanti kelupaan semua. Tapi kalau 3 hari kita belajar nggak ada beda. Nggak ada liburan. Gitu. Mohon izin ya begitu ya ibu-ibu sekalian. Iya, baik Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Guru. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih ibu-ibu sekalian. Orang baik Terima kasih. Tidak terasa ya. Tidak terasa. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kenikmatan yang bisa kita rasakan ini bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Pak Guru. Dan ya, sama-sama ibu bapak sekalian.